Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu Capricorn yang saat sekarang lagi didiemin sama dia seseorang yang saat ini berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi dari kartu tarotnya kita akan ulik-ulik, kita cari tahu bagaimana kondisi dan keadaannya dia di saat ini. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya, dan kemudian kira-kiranya seperti apa sih dia akan menyikapi relationship yang seperti ini ya. Oke, baik. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi dua tumpukan kartu tarot yang bisa kamu pilih salah satunya ya. Ini dia. Bagaimana pikiran dan perasaannya dia saat ini ketika dia ngediemin kamu. Oke, di sini Mari sudah ngasih tanda. Ini tumpukan kartu tarot yang pertama dengan bunga warna hijau, dan ini tumpukan kartu tarot kedua dengan bunga warna kuning ya. Nah, jadi silahkan kamu pilih. Mana tahu kamu di sana masih kebingungan ya, mau pilih yang mana salah satu di antara dua ini, maka kamu pause aja dulu videonya ya. Kamu pelan-pelan aja gitu ya, untuk menentukan yang mana yang kamu rasa bisa memberikan jawaban yang tepat kepada dirimu. Oke, baik. Untuk menghemat durasi di sini Mari langsung saja ya memulai bacaannya dengan tumpukan kartu tarot dengan bunga warna hijau. Ya. Bagaimana kondisinya dia, pikiran dan perasaannya dia saat ini ketika dia ngediemin kamunya. Oke Capricorn, ini dia. Ada Ace of Cup reverse di sana. Kemudian ada energi dari Eight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, apa sih? Kenapa sih dianya ini tuh ngediemin kamu? Gini, karena Mari lihat ada ini wacana-wacananya dia ya, untuk udah deh nggak usah aku serius sama Capricorn, udah deh nggak usah aku lanjutin hubungannya aku dengan Capricorn gitu loh ya, karena dia merasa bahwa chemistry antara kalian berdua sudah tidak ada gitu loh, sudah redup. Jadi kayaknya rasa ketertarikan seseorang ini ke kamu sudah habis gitu ya. Jadi masa-masa tanda petik honeymoon kalian berdua udah lewat. Jadi kayak orang ini tuh memang lagi tidak ada gairah sama kamu gitu loh, nggak mood aja sama kamu, nggak mood aja gitu ya. Jadi kayak berinteraksi dengan kamu itu tuh dianggap satu hal yang bukan menyenangkan lagi gitu, tidak menarik lagi pokoknya, macam gula-gulanya itu tuh sudah hambar begitu menurut dari seseorang ini. Jadi ngapain gitu loh, hanya bikin capek aja ngobrol sama kamu, jumpa sama kamu, hanya bikin capek doang, nggak ada asiknya begitu menurut dia. Jadi untuk beberapa Mari lihat ini tuh hubungan yang baru-baru aja ini sebenarnya ya. Kalian baru-baru kenalan PDKT, atau kalian baru-baru aja pacaran, atau kalian sudah pacaran sekian lama kemudian baru-baru aja melangsungkan pernikahan gitu ya. Tapi ya gitu, kok gairah itu tuh cepat melempemnya nih. Mari lihat gairahnya si seseorang ini gitu ya. Dan kayaknya ada sih rasa penyesalan di situ, ada rasa penyesalan ya, itu loh. Macam yang kayak keputusan untuk menikah sama kamu itu tuh satu keputusan yang belum benar-benar dia pertimbangkan dengan matang gitu ya. Jadi ya rasa-rasanya dia kayak nggak mau spekulasi gitu. Udah dia sadari bahwa aduh ini salah ini pernikahan ini. Ya udah, semacam kayak dia tidak punya motivasi ya untuk udahlah coba aja dulu gitu. Coba aja lah sedikit lebih lama. Itu ya. Mana tahu ada hal-hal yang seru yang kemudian terjadi dalam hubungan kalian ini, macam tidak ada curiousnya, macam tidak ada rasa penasarannya dia gitu loh. Tidak ada rasa penasaran tentang apa yang kemudian terjadi antara kamu dengan dia. Lebih kayak dia itu tuh optimisnya, udah dah
kabur aja, lari aja, gitu. Stop aja lah, gitu ya. Daripada kemudian dia kecewa dan kamu merasa tersakiti. Jadi kayaknya orang ini tuh impulsif, mari lihat ya si pasangannya kamu ini. Tiba-tibanya begini, tiba-tibanya begitu, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, gitu. Kayak serba spontan. Karena nggak ada energi intelektualnya dia memang hadir ya kartu tarotnya. Cuman energi intelektualnya dia ini tuh lebih kayak malas untuk spekulasi. Malas untuk coba-coba berhadiah, malas untuk menantang diri. Gitu loh. Kayak udah nggak cocok, udah cabut. Udah nggak nyambung, udahlah berarti ini nggak bener nih hubungannya, gitu loh. Nggak yang coba-coba mengkais-kais, meraba-raba, menjajaki lebih lama sedikit gitu ya. Macam nggak ada ke situ. Mari lihat energi dari si yang bebeknya kamu ini. Itulah, ya. Kayak dia merasa bahwa what next, ya. Ada pemikirannya dia, what next, apa berikutnya. Tapi bukan apa berikutnya dalam hubungan kalian. Tapi apa berikutnya petualangan barunya dia, gitu loh. Di luar dari relationship dengan kamu ini. Lebih ke sana. Ya. Jadi ya, jangan-jangan memang belum dalam ya hubungan kamu bersama dengan dia ya. Kalian bisa aja udah pacaran sekian tahun gitu kan. Dan kemudian baru-baru ini menikah gitu. Tapi ternyata sekian tahun itu tuh bukan dipakai untuk simulasi mempersiapkan diri menuju ke pernikahan. Karena mari lihat masih ringan banget ya. Masih kayak dia menganggap kamu itu tuh hanyalah orang asing. Gitu loh. Bukan sudah dianggap kamu adalah bagian dari dirinya dia. Belum. Apakah ini tuh masih sama-sama muda atau dia mungkin orangnya masih usia muda gitu? Atau ya memang itulah karakternya dia ya. Cepet-cepet aja manuver-manuvernya dia. Gitu loh. Manuver sebentar memilih ini, nanti udah dicoba sedikit, dirasa kok kayak nggak menarik, udah langsung aja pindah ke babak berikutnya. Itu kalau mari lihat. Tapi bukan berarti bahwa orang ini tuh hubungan dengan orang ini tuh udah nggak bisa lagi untuk kamu garap ya. Bukan. Jadi kalau memang kamu masih punya keinginan dengan si dia, maka kamu yang harus punya effort ya. Kalau enggak ini orang akan tancap terus ini. Langsung gitu. Ngilang aja dia nanti dari hidupnya kamu. Itu loh. Jadi maka kalau memang kamu ini tuh masih mau dengan dia, duduk manis bukanlah pilihan yang tepat. Ya. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Ya ibaratnya kayak tanda petik ya, kamu nguber-nguber dia lah. Gitu. Ya. Itu catatannya kalau kamu memang masih mau dengan orang ini. Karena ini tadi kata Mari kan dia orangnya plan ya, terlalu cepat manuver. Kalau mau dihentikan manuver-manuvernya dia masih bisanya ini. Masih bisa. Itu ya. Orangnya ini kan tidak ada prinsip ini. Tidak ada prinsip. Dia tidak yang pakai keras-keras kepala kayak gitu. Aku ngomong sama kamu misalnya kayak gitu ya. Enggak. Kamu pancing-pancing aja orang ini gitu ya. Cepet ini kepancing. Cepet kepancing. Gitu loh. Harus dikasih dia alasan-alasan ya bahwa bersama dengan dirimu masih worth it kok gitu loh. Masih ada hal-hal yang masih bisa untuk dia nikmati dengan kamu gitu. Ya, di sana. Kasihlah alasan gitu ya. Kalau enggak ya tadi tancap gas aja ini terus orang ini. Nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa gimana-gimana. Udah easy aja dia. Easy going aja dia. Gitu ya. Sama kayak sama kayak gini ibaratnya memperlakukan hubungan kalian. Bisa paham? Gampang untuk dihempaskan, dibuang kayak gitu.
udahlah, kayaknya aku nggak cinta. Nanti aku lelah kalau aku jalanin terus dengan Capricorn. Nanti Capricorn juga kecewa kalau ternyata aku ya suatu saat akan lelah gitu. Terlalu cepat mengambil kesimpulan dari si pasangannya kamu ini. Jadi kalau kamu tanya Cici Mari apakah dia sedang memikirkan aku saat sekarang sama seperti aku memikirkan dia, tidak ada. Tidak ada dia mikirin kamu. Tidak ada rasa-rasanya dia kangen apa-apa gitu sama kamu, itu tuh nggak ada. Makanya Mari bilang kok kalian belum deep ini. Jadi kayak seolah-olah ini energi orang yang PDKT. Walaupun Mari tahu masih akan resonate juga ini untuk hubungan pernikahan. Tapi tadi hubungan pernikahan masih seumuran jagung ya. Belum nyampe setahun gitulah, seumur jagung kan. Nah, di sana semacam ada ketidakpedulian di sini. Lah aku nggak cinta kok sama Capricorn, aku nggak sayang kok sama dia. Aku nggak ada kepentingan juga kok dengan Capricorn ini. Lebih ke situ dia arah dari penilaian si Yayang Bebeknya kamu ini ya ke kamunya. Gitu loh, macam nggak ada yang istimewanya dia rasa dalam hubungan kalian, macam kayak nggak ada alasan gitu, macam nggak ada alasan untuk bertahan lama-lama di hubungan ini. Mau tuh tadi kata Mari cepet aja manuvernya, cepet aja ada hal-hal baru yang lain dalam hidupnya dia, gitu ya. Penasarannya keluar hubungan kalian, bukan penasarannya gimana aku besok lusa ya dengan Capricorn ini, nggak kayak gitu. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Jadi kayak mau investasinya dia dalam relationship-nya kalian ini, Mari lihat nihil ya. Nggak mau dia. Nggak mau dia investasi berikutnya gitu ya. Nggak mau dia nih. Betul loh. Macam ini kayak kalau boleh dianalogikan ya, macam anak-anak kecil gitu lah. Yang cepat berubah-berubahnya. Gitu, Mari lihat ya. Nah, jadi untuk di saat ini tuh lagi kosong tentang kamu dalam pikiran dan dalam perasaan dari si seseorang ini. Oke, begitu aja ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu Capricorn yang memilih ya tumpukan kartu tarot dengan bunga warna hijau. Terima kasih banyak kamu sudah berpartisipasi ya. Oke, baik, Mari akan lanjutkan dengan membacakan tumpukan kartu tarot kedua, yaitu bunga warna kuning. Oke, baik. Bagaimana keadaannya dia, pikiran dan perasaannya dia saat ini ketika dia mogok ngomong sama kamu. Itu, kemudian ini, dan berikutnya ada di sini. Yap. Nah, jadi kalau Mari lihat ini tuh nampaknya kalau yang ini mah hubungan udah pasti lama nih ya. Hubungan udah pasti lama. Atau ya hubungan sudah sempat membicarakan tentang pernikahan. Gitu ya. Jadi ini tuh hubungannya sebenarnya sudah dalam ini, Mari nampak. Tetapi ketika dia kondisinya diam seperti ini tuh ke kamu, kalau Mari boleh katakan ini semacam memang keputusannya dia ya untuk mengkacau balaukan relationship-nya kalian. Jadi maksudnya Mari gini, ini tuh diemnya dia, bukan diem yang diem biasa aja, nggak kayak gitu. Ini adalah diemnya dia, pembukaan gitu ya, pembukaan untuk membuat hubungan kalian ini tuh akan makin rumit, akan makin sulit di depan sana. Karena Mari lihat walaupun dia katakan sudah berstatus suaminya kamu atau istrinya kamu dalam jangka waktu yang sudah lumayan panjang gitu ya, sudah sekian tahun kalian berumah tangga atau sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu ya. Tapi kayak kemampuannya dia untuk tetap konsisten sebagai pasangannya kamu, Mari lihat di sini tuh sudah amat sangat rendah. Bahkan sudah menghilang kalau boleh Mari katakan. Gitu ya. Jadi ya ini bisa cikal bakal perpisahan. Gitu loh. Cikal bakal perpisahan. Itu ya. Atau kalaupun kamu tetap mau mengusahakan untuk bersama dengan dia, maka di sini tuh kamu hanya akan dapatkan cuman status doang ya.
status sebagai istri, status sebagai suami. Hanya statusnya aja. Kemudian dapatkah kamu menuntut tanggung jawab dari dia? Agaknya berat. Nah, lihat agaknya berat. Gitu loh. Semacam kayak dia ini tuh mau kayak dia lemah ini sekarang ya. Mari lihat ya. Lemah dia dalam ya tadi untuk menjalani relationship-nya kalian berdua ini, karena dia bisa kayak ngerasa dia pun nggak bisa nih mengontrol dirinya saat sekarang, nggak bisa, gitu ya. Pengennya itu tuh lari aja dari kamu, pengennya itu tuh ninggalin kamu aja. Entah dia merasa ini hubungan makin berat, jadi di mata dia nggak worth it lagi untuk dijalani, gitu ya, nggak worth it untuk dijalani. Jadi kalau kamu tetap dengan si dia ini, ya gitu ya, kayaknya besar konsekuensinya ya. Dan di saat sekarang ketika dia ngediemin kamu, Marlet dia sama sekali nggak peduli, dia. Mau kayak gimana kamu di sana, nggak peduli, nggak mau tahu dia. Itulah. Sudah kosong betul energi dari seseorang ini. Mari lihat ke kamunya, Capricorn. Udah kosong betul. Itu ya. Nggak ada lagi kayak arti di matanya dia tentang rumah tangganya kalian ini. Nampaknya dia sedang mengejar hal-hal yang sempat tertunda ya, untuk dia miliki mulai dari masa lalu. Macam kayak dia ini tuh, maaf ya, macam menyesal juga sih ada. Menyesal bersama dengan kamu. Menyesal menikah dengan kamu. Kalau kalian sudah rumah tangga. Kalau kalian masih pacaran dan sudah sempat membincangkan tentang pernikahan, udah pasti tuh, dia tuh tidak merasa, baru sekarang ya dia sadari bahwa tidak ideal gitu ya, kamu menjadi istrinya dia atau kamu menjadi suaminya dia. Situlah. Pokoknya kayak seseorang ini tuh merasa bahwa berat dengan kamu itu tuh berat. Macam ada jiper-jipernya dia ya, menghadapi konsekuensi kalau kamu dan dia tetap bersama. Kalau mari lihat, ini bisa aja sudah cukup lama kalian tidak harmonis ya, baik itu pacaran, baik itu pernikahan. Sudah lama tidak harmonis. Gitu loh. Sudah lama ini tuh dingin ya relationship-nya. Padahal awalnya bagus banget ini ya. Bagus banget hubungan ini di awal-awal. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai datang perkara demi perkara ya. Masalah demi masalah mulai. Dan ya, titik terakhir dianya itu tuh ngobrol sama kamu, itu tuh adalah titik balik ya, titik balik new normal dari relationship kalian ini gitu. Kamu tidak akan lagi menemukan serupa sama lagi seseorang ini dalam hidupnya kamu. Kamu nanti akan bisa melihat dia itu tuh berubah 180 derajat. Yang tadinya kamu tahu dulu kamu tahu dia ini cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, berjuang banget dalam hubungan dengan kamu. Tadinya gitu ya, dulunya. Nanti kamu seiring berjalan waktu ke depan sana, kamu akan lihat seolah-olah kamu ini tuh tidak dianggap siapa-siapa. Sepertinya jejak-jejak memori tentang kamu itu tuh habis hilang di kepalanya si seseorang ini. Gitu, macam orang yang amnesia ini bisa. Gitu ya. Jadi kamu yang memilih tumpukan kartu kedua, ya mulailah ya kamu belajar untuk mandiri ya. Mulai belajar untuk melepaskan dia, karena energi yang seperti ini sulit ini untuk ditarik balik. Sulit. Akan menjadi pengorbanan yang besar bagi kamu.
gitu. Mari bilang mandiri ya, bukan mari bilang ceraikan dia, endaklah, itu haknya kamu ya. Mari ndak punya hak untuk, kayaknya ndak bijaksana juga mari untuk menyarankan ke kamu biar kamu bercerai dengan dia, tidak. Tapi yang mari bilang di sini tuh mulai kamu mandiri, sebab dia adalah orang yang sudah tidak bisa lagi untuk kamu andalkan, tidak bisa, ndak mau dia, lebih tepatnya begitu, nggak mau di sana. Dan nampaknya sebelum kalian berpisah ini tuh dia udah mempersiapkan itu hidupnya dia. Jadi ketika dia masih kayak menjalani hubungan dengan kamu ya, hubungan normal dengan kamu, sudah dia bentuk juga itu tuh kehidupannya dia tanpa kamu. Jadi kayaknya orang ini tuh jadi macam yang sudah gampang aja dia melanjutkan hidupnya dia, gitu loh. Ya. Jadi diem-diemnya dia ini tuh bukan hanya diem-diem temporer gitu, tidak. Tapi diem-diemnya dia ini tuh adalah pertanda bahwa dia akan pergi dari kamu. Bahwa dia akan menyelesaikan urusannya dia dengan kamu. Sudah selesai urusannya dia dengan kamu, bukan mau menyelesaikan. Tapi dia bilang di sini tuh dia sudah selesai punya bisnis, punya urusan tetek bengek dengan kamu. Itu loh. Dia udah mau ngejalani hidupnya dia yang sudah beberapa waktu lalu telah dia jalani, telah dia persiapkan. Jadi dia itu tuh kayak lompat gitu ya, dari bersama dengan kamu lompat ke kehidupan baru dan udah tinggal mulus aja dia jalan. Gitu. Jadi ini ibaratnya dia sudah move on, dia sudah let go dari kamu. Gitu. Dan mari rasa bagi kalian yang memilih tumpukan kartu kedua ini seharusnya sih tidak begitu kaget lagi lah ya. Karena tadi kata Mari kan sudah cukup lama ini kalian kurang harmonisnya ya. Seperti kayak rumah tangga yang tidak rumah tangga. Gitu ya. Hanya semacam kayak di atas paper doang. Gitu kan. Atau jangan-jangan memang kalian sudah berpisah ajanya ini ya. Secara fisik juga sudah berpisah dari kemarin hari, tapi kemudian ketambahan nih, dia misalnya sudah lama nggak nongol lagi gitu kan. Harusnya sih bukan bacaan yang mengagetkan ya bagi kamu yang memilih tumpukan kartu kedua ini dengan bunga warna kuning. Itulah. Karena sudah mati di sini. Ini udah beneran mati, mati cinta. Ya, mati keinginan untuk bersama. Gitu. Sudah kosong jiwanya dia itu tuh udah kosong, diisi oleh kamu gitu. Maka tadi kata Mari dia ini tuh sudah letting go, dia ini tuh sudah move on itu loh. Dan kayaknya orang-orang seperti ini tuh kalau udah jalan ke depan nggak nengok-nengok lagi ke belakang gitu. Makanya kamu Mari katakan akan melihat dia sangat amat berubah 180 derajat, seolah-olah dia bisa macam tidak kenal kamu. Gitu ya. Semacam benar-benar dia kayak tidak peduli lagi ke kamu. Bahkan ini bisa sampai ke anak-anaknya kalian ya. Jika anak-anak sudah terlibat di sini. Tanggung jawabnya dia sebagai ibu, sebagai bapak nihil. Kosong. Tak ada sama sekali. Macam itu adalah anak yang bukan buah hatinya dia. Gitu. Akan asing dia dengan kamu dan asing dia dengan anak-anak kalian. Benar-benar dia mengasingkan diri. Benar-benar dia kayak ngebentuk dunia barunya dia. Situ loh. Tanpa lagi akan sama sekali mau mengundang kamu. Walaupun hanya sebatas tamu, gak mau lagi dia nih. Gitu. Udah benar-benar napsi-napsi ya. Udah beneran sendiri-sendiri nih. Energi dari seseorang ini tuh ke kamu. Gitu loh. Hadirnya dia dalam hidupnya kamu tidak akan bisa lagi kamu rasakan. Nah, itu tadi hanya sebatas kalian punya relationship di atas paper saja. Hanya begitu. Hanya yang kayak tercatat saja di negara. Tapi kemudian ada ndak di sini tuh kebersamaan kalian? Wah, Mari lihat
Walaupun kamu mau, tapi dia sudah tidak. Seperti itu ya. Oke, baik Capricorn, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu tarot dengan bunga warna kuning ya. Oke, kedua tumpukannya sudah selesai Mari baca. Terima kasih banyak kamu sudah berpartisipasi. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.